Kita ke Jombang, Jawa Timur nih Ustadz. Puluhan pasutri merayakan tingkepan alias 7 bulanan secara massal. Berbagai tradisi mulai dari melantunkan ayat suci Al-Quran hingga membelah buah kelapa dijalani secara hikmat demi keselamatan sang bayi dan orang tua. Berikut liputannya. Nah, kalau biasanya acara 7 bulanan diadakan secara sederhana dan hanya melibatkan keluarga dan kerabat, tidak dengan 7 bulanan di Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 30 pasang suami istri menjalani prosesi tingkepan atau 7 bulanan secara massal. Tujuannya sederhana, untuk terus mempertahankan uri budaya Jawa tentunya dengan unsur Islami. Seperti menyambut para ibu hamil dengan mengalungi bunga, melantunkan ayat suci Al-Quran, hingga membelah buah kelapa yang dilakukan oleh para suami. Ya tadi suami waktu macam ke samping, Ini tanggapannya seperti apa Bu dengan adanya acara tingkepan massal seperti ini? senang banget, alhamdulillah. Ya senang aja, bisa kumpul sama rame-rame, bisa sharing sama-sama orang habis. Dengan harapan budaya ini dapat terus langgeng dan niscaya anak yang terlahir kelak selamat dan sehat. Istilahnya dalam sekaligus untuk uri-uri budaya Jawa ya, uri budaya dari mitoni, uri budaya mitoni yang dipadukan dengan nuansa Islami. Sebelumnya, prosesi 7 bulanan atau bahasa Jawa akrab menyebutnya dengan mitoni adalah tradisi yang dipercaya sang bayi yang ada dalam kandungan memiliki jiwa yang keamanannya harus dirayakan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah ada 30 pasutri akan mencabut jabang bayinya ini. Semoga sehat-sehat ibu dan anaknya juga bapaknya tentunya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, kita berbicara soal tradisi unik yang Islam di Indonesia ini luar biasa sekali, berbeda-beda gitu Ustadz ya. Kebudayaannya begitu, ada yang 7 bulanan, ada 4 bulanan, 9 bulanan, itu udah lahir Ustadz ya. Tapi bagaimana menurut Ustadz kalau misalnya ada tradisi seperti ini? Apakah memang ada tradisi ini dulu atau memang ya hanya pada saat sekarang aja begitu Ustadz? Ya Mas Asran, tradisi itu kita tidak melihat namanya, tapi kita melihat isinya atau esensinya, substansinya. Tadi substansinya mendoakan, karena kehamilan 7 bulan ini kehamilan yang sudah matang. Ya, sang janin, calon bayi itu sudah berada dalam proses kematangan. Karena itulah keadaan-keadaannya sudah mendekati keadaan-keadaan akhir. Selama esensinya, selama isinya adalah doa, ya isinya adalah mengingatkan ya para ibu yang sedang hamil 7 bulan bahwa ini sudah mendekati akhir, harus dijaga baik-baik. Suami pun jadi diingatkan bahwa calon anaknya sudah berada di usia 7 bulan. Tradisi mitoni ini dikaitkan dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, "Ma ra'ahul muslimuna hasan, fahuwa indallahi hasan." Sesuatu yang dipandang baik pada masyarakat, bisa jadi itu baik pula di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama tidak menjadi sesuatu yang menentukan status hukum, tapi apa yang dilakukan di dalamnya. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ayat suci Al-Quran. Bahkan ada tradisi ya Mas Asran dengan menyantuni anak-anak yatim. Itulah yang menjadi tuntunan dari kita mengetahui bagaimana kita melakukan sebuah tradisi. Apakah 7 bulanan, ataukah 4 bulanan, atau beberapa bulan yang lain. Yang penting mengingatkan sang ibu, mengingatkan calon ayah bahwa ini anak betul-betul karunia Allah, dijaga makanannya, dijaga lisannya. Bahkan ada tradisi di tempat saya betul-betul lisannya lebih terjaga. Jangan ngomongin yang buruk-buruk, khawatir berdampak kepada yang ada di dalam rahimnya. Dan itu sesuatu yang positif, sehingga kita tidak menilai dari namanya. Namanya kan bahasa Jawa mitoni. Bahasa yang lain 7 bulanan, mungkin bahasa masyarakat yang lain ada. Selama substansinya, esensinya, isinya adalah hanya ada mengingat Allah, zikir, asmaul husna, sholawat, baca Quran, berdoa, menyantuni anak-anak yatim, mengingatkan pasangan suami istri bahwa anak yang dilahirkan adalah anugerah dari Allah. Jadi intinya kegiatan apapun 7 bulanan, 4 bulanan segala macam itu asalkan substansinya itu tidak keluar dari jalan Allah, tidak musyrik apa segala macam itu masih boleh dilakukan begitu Ustadz. Yang penting isinya adalah berdoa, berzikir dan hal-hal baik dilakukan di situ. Nah Pak Ustadz, ini kan ada juga orang yang cukup fanatik dengan hal ini Ustadz.
Jadi harus 7 bulanan itu harus, 4 bulanan harus, ngutang-ngutang nggak apa-apa deh Ustadz, yang penting saya ngadain acara. Nah ini gimana Ustadz, bagaimana supaya memberitahukan para pemirsa yang mungkin akan 4 bulanan atau 7 bulanan sebentar lagi, yang mungkin duitnya belum cukup begitu Ustadz. Apakah harus kita pinjam ke tetangga, ke bank segala macam supaya hal ini terjadi, atau ya nggak usah aja deh gitu Ustadz? Ya Alhamdulillah Mas Asran, ulama kita sudah menuntun, yaitu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah wajib. Kalau yang wajib kita usahakan maksimal. Ada yang sunnah kita usahakan agak maksimal. Ada yang mubah saja. Ada yang tradisi-tradisi saya. Yaitu tradisi itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan al-istita'ah. Jangankan yang mubah. Yang sunnah saja, yang wajib saja. Kalau tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan. Sehingga di sini yang perlu kita perhatikan, kita sesuaikan dengan kemampuan. Ya, yang disantuni kalau mampunya 5 saja, jangan 50. Kalau mampunya 10 ya silahkan 10. Karena itu adalah jangan sampai kita memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan. Kenapa kita memberatkan diri sendiri? Namun jika ia lapang rizkinya, ia berkemampuan, silakan saja ya. Harinya sampai 7 hari gitu ngaji ya. Kemudian para penghafal diundang, demikian juga para anak yatim, sebagainya, para penceramah diundang, tidak ada masalah Mas Asran. Selama itu adalah sesuai dengan kemampuan. Jadi urutannya yang wajib dulu. Yang wajib itu saja ada batas kemampuan. Setelah itu meningkat kepada yang sunnah, barulah yang mubah dan tradisi-tradisi yang lain, agar kita mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah. Insya Allah, dan semoga ini bisa jadi untuk pemirsa juga di rumah ya, kalau misalnya uangnya pas-pasan, jangan 7 bulanan, kalau uangnya habis pas 9 bulanan mau lahiran nggak ada duit nanti Ustadz ya, ini susah nantinya gitu. Baik pemirsa, Alhamdulillah terima kasih Ustadz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV, luar biasa sekali komentar-komentarnya Pak Ustadz, sungguh luar biasa. Sehat selalu Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asran. Sama-sama Pak Ustadz. Pemirsa Muslim Update akan segera kembali dengan informasi menarik, diantaranya wisata mistis yang menguji adrenalin hadir di Cirebon, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami.